iQOO Neo 10 ini nih 100% menurut gue HP gaming terbaik di 5 jutaan dan juga cukup bagus untuk dipakai sebagai HP utama untuk daily usage karena kameranya juga lumayan capable. So mari kita langsung aja review si iQOO Neo 10. Halo guys, nama gue Gustaf dari StefTech dan mari kita langsung aja review iQOO Neo 10. Langsung kita masuk ke harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa dapat base model di harga 5,5 juta untuk 8GB RAM, internal 256, naikin dikit RAM ke 12GB di 6 jutaan, 6,1 lebih tepatnya, dan juga yang paling besar di 16GB 512GB internal storage itu ada di 7,1 juta. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, tadi gue udah bilang di deskripsi ya. Untuk spek sendiri bisa kita lihat dia pakai Snapdragon 8S Gen 4. HP pertama yang pakai chipset tersebut di Indonesia. Performanya ya mirip-mirip kayak Gen 3 gitu ya, atau MediaTek 9400E seperti itu. Sedangkan spek lainnya kalian bisa lihat sendiri. Yang highlight sih baterainya besar banget, 7000 mAh dan punya vapor chamber cooling yang lumayan besar, yang harusnya bisa nge-spread atau menyebarkan heatnya dengan baik. Untuk desain dan displaynya sendiri, pertama kita bahas untuk build-nya. Build-nya dia memang terbuat dari fur plastik ya, tapi nggak kerasa kayak murahan. Gue bisa bilang ini build-nya tuh kerasa masih solid banget gitu, gue confident megangnya, walaupun full plastik. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama HP lainnya yang pernah gue review, kayak misal Poco F6 gitu ya, ini kerasa jauh lebih premium. Poco F6 itu kerasa kayak HP mainan banget lah. Terus bagaimana untuk desainnya? Desain belakang ini sama kayak iQOO 13 atau iQOO 12 ya, signature desainnya iQOO. Gue sih suka kamera kayak gitu, walaupun kamera banda agak tebal, tapi it's okay. Warna sendiri gue beli warna oranye, dia ada kayak api-api, efek api gitu di belakang. Agak sedikit alay, tapi gak on your face banget, jadi masih oke lah menurut gue. Sedangkan desain depan, dia pakai dot display, bezel kanan kiri atas udah tipis, tapi sayangnya bezel bawah masih agak sedikit aja tebal. Tapi overall, desain depan sih kelihatan flagship ya, karena tipis banget bezelnya dan layarnya juga bagus. Sebagus apa? Display quality ini gue bisa bilang di HP ini sih amazing banget ya. Untuk HP gaming yang biasanya displaynya tuh B aja, di harganya nggak amazing, ini bagus banget. Dia punya warna yang vibrant, enak dilihat, clear, untuk nonton film enak banget, nggak pusing di mata karena ada PWM juga untuk blue light filter. Overall layarnya ini gue suka banget, bagus banget. Dan untuk responsivitasnya juga ini cukup bagus. Jadi biasanya kalau misalnya kita nge-scroll tuh kan di layar yang jelek, si tulisan tuh kayak nge-blur ya. Kalau ini tuh nggak, masih sharp, masih enak. Jadi kalian nge-scroll cepet juga, itu nggak pusing di mata. Nice sih itu, gue suka banget. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini juga cukup bagus. Bisa 4400 nits dan bisa kita lihat di kondisi lumayan cerah itu masih kelihatan dan masih usable. Sedangkan untuk haptic sendiri, haptic dia gue bisa bilang cukup strong, kualitasnya cukup bagus di harganya, enak buat ngetik. Cuma memang agak sedikit kurang premium itu aja sih menurut gue, tapi udah bagus kok di harganya. Untuk touch sendiri nggak ada masalah, responsif, enak karena dia juga kan touch responsivity-nya sampai 3000 Hz, jadi enak, nggak ada delay sama sekali. Dan overall Vantage OS juga ini UI-nya bagus. Nanti kita bakal bahas lebih detail kenapa gue lebih suka Vantage OS di iQOO daripada HyperOS di Xiaomi. Sekarang kita bahas dulu aja bagaimana untuk si biometrik ya. Dia pakai optical fingerprint, posisinya seperti HP Cina lainnya, gue agak benci terlalu bawah ya, kurang naik dikit, tapi it's okay karena kecepatannya cepet, gak ada masalah. Sedangkan untuk audionya, ini salah satu kelemahan dari HP ini. Tapi yang gak kelemahan dari headphone-nya sih, walaupun yang gak ada headphone jack, kalau misalnya kalian mau pakai converter, dan gue ini tes pakai Tangzuzu One U, cukup oke amplifiernya dan kualitasnya juga cukup bagus. Dia lebih ke arah balance yang ngikutin si IEM-nya dengan vokal yang bagus. Soundstage-nya masih oke, walaupun gak sekelas PC, dan overall masih enak didengar. Cuma yang gak enak didengar ini dari si speakernya. Speakernya dia itu dual speaker dan ada efek kalian bisa super loud. Jadi kalau misalnya udah 100% itu bisa di overclock pretty much biar lebih keras tapi bakal nurunin baterai. Cuma walaupun bisa kayak gitu ya, kualitasnya menurut gue nih untuk harganya sih gue confident bilang agak jelek. Kenapa? Karena walaupun dia punya bass yang cukup oke lah, walaupun agak flat tapi bassnya oke. Terus dia punya soundstage yang cukup oke, instrumen yang bagus separasinya, tapi suara vokalnya nggak tahu kenapa mau gue dengerin vokal dari suaranya yang high pitch, mid pitch, low pitch itu kedengeran kayak cempreng ya, nggak tahu kenapa. Kayak sakit ke kuping gitu nusuk. Gue kira itu kuping gue, tapi pas gue coba speaker-speaker lainnya kayak dari HP gue, dari HP lain, dari HP orang tua gue, temen gue, sama oke-oke aja gitu. Jadi ini speakernya arahnya kayak terlalu high pitch untuk vokal. Jadi vokal yang berat kayak misal vokalnya Voice Critical tuh, Charlie YouTuber, itu kerasa kayak high pitch gitu.
Nggak tahu kenapa, tapi ya itu sih keluhan gue dari speakernya. Dan untuk lebih detailnya kalian bisa dengar sendiri aja ya. Ini bukan one-to-one example yang pasti, tapi ya check it out. Pakai headphone biar sedikit lebih akurat lah. Terus bagaimana untuk kamera quality? Nah, kamera quality memang biasanya kalau di HP gaming kan paling lemah. Memang ini juga setupnya nggak komplit ya, dia setup kamera belakangnya hanya 2, main kamera hanya di 50 megapiksel. Ada optical stabilization dan kamera kedua ini memang sangat underwhelming, hanya 8 megapiksel ultra wide-nya. Sedangkan kamera depan dia ada di 20 megapiksel, tapi yang bagusnya iQOO nggak mangkas-mangkas kamera depan, karena kamera depan sama ke kamera main belakang bisa nge-decode sampai 4K 60. Jadi buat para selfie vlogger, udah oke ini. Bagaimana kualitas fotonya sendiri? Kualitas foto sendiri, kalau misal kita nangkap pakai main kamera, bagus ya, dia punya warna yang gue suka, dynamic range bagus, dia ada optical stabilization, dan ditambah lagi dengan chipset yang kencang, capture time-nya cepet banget, mau itu night mode atau shaky, dia masih bisa nangkap dengan bagus capture-nya. Tapi memang bisa kita lihat tadi ya di side by side sama ultrawide memang agak lacking. Ya, HP ini berusaha membaguskan 8 megapiksel, tapi masih kelihatan agak kurang detail dan agak kurang, dia nggak sebagus main kamera aja sih. Gue sih lebih rekomen kalian mending pakai main kamera aja kalau misal bisa ya. Kalau kepepet boleh lah pakai ultra wide. Sedangkan untuk night mode juga ini nggak ada masalah, bisa kita lihat night mode bagus kualitasnya, capture time-nya cepet banget, no problem, warnanya bagus, nggak bisa dikit. Sedangkan untuk selfie, ini juga nggak kalah bagus ya. Selfie-nya juga bagus menurut gue. Filternya smoothing gitu, dikit nggak parah banget, jadi ya acceptable lah. Dan dia punya warna yang bagus. Dynamic range oke, exposure juga, foto di belakang sinar matahari, muka gue masih ketangkap dengan baik, nggak bleber-bleber atau nggak bleeding-bleeding ke muka gue tuh si lampu-lampunya atau cahaya-cahayanya. Bagus lah menurut gue. Sedangkan untuk video recording, ini disclaimer aja ya, nanti kalian pas lihat video tesnya gue bakal kayak memuja video recordingnya, soalnya di viewfinder kelihatannya oke, tapi setelah gue lihat di komputer, ternyata nggak tahu kenapa kayak stabilisasinya kurang bagus ya. Padahal kualitasnya oke gitu, tapi stabilitasnya kurang bagus. Tapi bisa kita lihat juga nanti di 4K 60, dia walaupun kondisinya agak terang, dia masih ada sedikit noise, ngingetin gue sama Google Pixel. Tapi kalau di 4K 30 lebih bagus, cuma 4K 30 jitternya kerasa banget dibanding 4K 60. Itu sih yang gue rasa. Ya untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri gimana video quality-nya. Menurut gue sih untuk HP gaming di harga segini udah cukup bagus lah. Check it out. Oke, jadi buat kalian yang mau konten pakai iQOO Neo 10, menurut gue kualitasnya bagus ya. Zoom sendiri maksimum dia bisa 10 kali, tapi sih kayaknya maksimum 3 kali aja biar nggak hancur kualitasnya. Dan overall, viewfinder-nya kerasa smooth banget, mikrofon juga bagus, gue suka. Walaupun agak kurang basic tapi masih enak, dynamic range bagus, line-line semua masih bisa ke-capture dengan baik ya, biasanya susah buat HP-HP harga segini. Dan stabilisasi juga oke loh. Dan yang pastinya UI juga kalau gue recording ini smooth banget, jadi mantep. Dan kalau misalnya kita mau switch misalnya 4K 30 gimana kualitasnya. Nah 4K 30 kualitasnya seperti ini. Sama bagusnya tapi lebih irit ke storage. Dan yang pastinya nggak sesmooth ya. Tapi nggak beda jauh sih detailnya. Bisa 2x zoom. Cuma kalau 2x zoom agak sedikit shaky. Overall sih oke. Dan ya kita langsung aja moving on ke gaming performance yang menurut gue paling amazing banget ini. Gila banget di harganya. Ya seperti namanya ya, let's go. Ya seperti itu, dan kita langsung aja moving on ke primadona dan salah satu kalian ingin HP ini, yaitu gaming performance-nya. iQOO memang benar-benar bangga banget dan gue bisa bilang gaming performance-nya bagus banget. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau misal kalian mau ngelihat lebih detail gaming performance-nya, kalian bisa lihat di channel ketiga gue, Step Test Wibu Game. Itu gue udah upload ya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu malah. Full gaming testnya. Kita tes Wuthering Wave, kita tes to the max, gua tes semua tipe Whimpering Waves gitu ya, hologram gua tes semua. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi atau di channel yang gua bakal taruh di deskripsi juga. Thank you, dan kita langsung aja masuk ke gaming testnya in summary di sini. Jadi gaming testnya gua ngetes di Wuthering Wave juga, gua settingannya to max setting dan HP ini bisa resolusinya di ultra high.
mantap banget ya. Dan performanya gimana? Gue bisa bilang performanya ini bagus banget. Terutama dari performa awalnya sebelum thermal throttling ini smooth, gak ada stutter. Main game kayak misal di open world lawan boss masih enak. FPS mungkin turun paling buruk di 45, tapi mostly kalau misalkan exploring ya dan combat-combat dikit itu bisa stabil 55-60 FPS. Enak banget lah. Gak cuma itu juga, HP-nya gak cepet panas. Dan juga karena dia pakai vapor chamber cooling, dia panasnya tuh nggak cuma di satu area, tapi semuanya tuh kerasa hangat. Jadi si spreadingnya atau penyebarannya bagus. Ya, itu bekerja ya si vapor chamber coolernya. Terus bagaimana untuk si thermal throttling? Ada, tapi nggak parah banget. Gue rasa thermal throttlingnya hanya turun maksimal lah sampai kayak 10 FPS yang masih acceptable. Dan untuk HP gaming di max setting, karena Ultra High itu berat banget loh. Di HP biasa ya, Wuthering Waves masih berat banget. Ini sih udah sangat impresif di harga 5 jutaan. Kayaknya terbaik deh. Sedangkan untuk main game kayak Bandori, ini juga nggak ada masalah. Responsif, bisa di max setting. Buat kalian para rhythm game user di sini enak, tapi memang sih kalau bisa mau dibandingin sama Apple, masih lebih enak di Apple menurut gue. Terus bagaimana untuk si UI experience? Ini salah satu yang kenapa gue gak suka HP gaming, karena rata-rata yang ngerilis HP gaming kan kayak Infinix atau kayak Xiaomi, Poco-nya gitu ya. Poco gue nggak suka HyperOS gitu, kayak sticky banget dan gak kerasa enteng, gak kerasa responsif. Infinix makin hari makin bagus, gue suka HiOS-nya, tapi masih belum mature banget lah gitu. Dan di iQOO Neo 10 untungnya dia pakai Vantage OS, walaupun sayangnya bukan Origin OS yang lebih baik, tapi Vantage OS sudah lebih baik daripada OS-OS yang tadi gue sebutin lah. Yang gue rasa dari HP ini pas day-to-day performance dibanding sama HP Xiaomi gitu yang performanya sama atau mirip, ini lebih enak. Terutama dari si responsivitasnya lebih responsif, multitasking kerasa lebih enak, dan gak ada kayak sticky atau feeling gak unoptimized. Ini kerasa jauh lebih optimized, lebih cepat, lebih smooth, animasinya juga lebih enak lah daripada HyperOS 2. Ini masih beda kelas menurut gue sih. Kalau gue untuk HP utama, gue lebih bisa pakai Vantage OS daripada pakai HyperOS. Gue nggak sanggup ya. Tapi tetap gue sih lebih ke One UI sama Pixel Experience. Tapi kalau misal gue suruh pilih OS Cina, Vantage OS is the one. Ya Origin sih pengennya, tapi yang resmi-resmi aja lah ya. Seperti itu untuk UI experience sih overall kenceng banget, smooth banget, gak ada bedanya kayak gue pakai HP flagship. Gak ada masalah, gak panas sama sekali juga mau kalian lempar apapun di HP ini ya, mantap. Terus untuk DRM infonya buat yang penasaran aja, kita ke DRM info. Di sini yang pastinya sudah White Color Gamma True, HDR10 dan di White Fine L1 yang pastinya, mantap. Dan yang terakhir yang iQOO bener-bener keluarin juga yaitu baterainya. Baterainya mungkin nggak sebesar di iQOO Z10 7300 ya. Di sini 7000 mAh aja. Udah gede banget, ini pakai silicon carbide. Dan bagaimana untuk battery life-nya? Battery life-nya kalau bisa kalian dipakai buat gaming plus nyalain monster mode, memang masih lumayan boros ya yang pastinya. Gue waktu itu main sekitar 25 menit, dia ngurangnya sekitar 12%. Masih boros, tapi sih kalau misalnya dibandingin sama 5000 mAh, ini lebih awet gitu, karena kan chipsetnya juga ini power hungry, tapi ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian hanya dipakai buat main game misal sehari 30 menit gitu, terus kayak sisanya pakai day to day, ini HP bisa bertahan 1,5 hari sampai 2 hari tanpa ada masalah. Terus kalau misalnya kalian hanya light usage, ini bisa bertahan 2 hari atau 2 hari setengah lah. Terus sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas kelemahan-kelemahan yang ada di HP ini yang gue rasa lumayan bikin gue agak kira-kira bakal beli HP ini nggak kalau jadi kalian ya. Yang pertama yang paling besar sih menurut gue ya, karena gue sering banget ngekonsum konten video di HP, yaitu speakernya. Sayang banget Vivo, why? Speakernya ini menurut gue sih underwhelming. Malah HP kayak Tecno Camon 40 Pro yang 3 jutaan, gue mending speaker itulah. Speaker ini kayak nggak enak aja gitu didengar. Mungkin cuma preferensi gue, tapi gue nggak suka gitu speakernya. Dan yang kedua, yang terakhir, video recordingnya. Ini video recording nggak tahu dia belum dioptimize secara bagus, tapi walaupun di viewfinder kelihatan oke, tapi hasilnya tuh kayak ada sedikit jitter dan stabilisasinya kayak kurang bagus aja. Even di 30 fps, itu tuh jitternya malah makin kerasa gitu for some reason. Kalau bisa di-fix itu sih bagus ya, tapi sayangnya speaker mah nggak bisa di-fix ya. Gue udah coba tuning-tuning juga di audio, tetap gitu sih kualitasnya. Hanya itu aja sih untuk kelemahannya gue rasa. Dan kalau misalkan nggak apa-apa sama hal yang tadi gue sebutin, untuk konklusinya HP ini sih nggak ada obatnya. Terutama ini gue ngerekomen banget 100% untuk kalian yang lagi nyari HP gaming di harga 5 jutaan. Ini bagus banget, karena nggak cuma bagus untuk gaming yang performanya edan banget, dia build-nya juga walaupun plastik tapi kerasa premium, dan kualitas kameranya juga oke, ditambah
OS-nya pakai Vantage OS yang menurut gue sih lebih enak ya daripada OS-OS kayak HyperOS. Jadi kalian kerasanya tuh masih enak dipakai gitu untuk day to day. Itu sih untuk opini gue rekomen. Dan untuk daily user, mungkin kalian bisa lebih ke Galaxy A56 aja ya, karena Galaxy A56 menurut gue lebih refine untuk masalah hal-hal lain selain gaming. Dan performanya juga udah sangat bagus itu si Exynosnya sekarang. Tapi ya, ini rekomen banget untuk gaming. Untuk daily user, ya gue rekomen 60%, 70% lah. Seperti itu untuk konklusinya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya. Goodbye.